Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast Arijono dengan obrolan warung kopi. Nah, di sini kita akan membahas berbagai macam problema yang ada di dunia ini. Nah, sekarang kita akan membahas problema yang ada di dunia ini, yaitu tentang PNS dan swasta. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana cerita atau bagaimana problem atau bagaimana tentang PNS itu seperti apa dan swasta seperti apa, kita tanya aja langsung. Ini ada teman saya. Nama saya Selby Agi Rizky, Mas. Oke, ini namanya adalah Selby. Selby ini dia ini bekerja kalau instansinya di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama. Jadi PNS ya? Iya, PNS. PNS nih. Masih C PNS karena baru masuk. Oh, baru masuk. Iya. Oh. Kalau saya sendiri ya sebagai pekerja swasta. Jadi kita akan tanya langsung tentang PNS dan pekerja swasta itu sebagai apa. Oke ya, siap ya? Siap. Oke, cekidot. Kita akan seru-seruan lagi di sini bersama Selby. Sebelumnya kita minum kopi dulu yuk. Siap. Oke. Ini kopi. Enak ya? Kopi kenapa ya pahit ya rasanya? Karena banyak kenangannya mungkin, Mas. Oh gitu. Iya. Kenangan dengan siapa? Kenangan sama yang dulu-dulu. Oh gitu ya. Oh berarti yang sekarang nggak ada kenangannya ya? Ya ada, cuman kan manis. Oh, gitu. Berarti manisan yang sekarang ya daripada yang dulu ya. Iya. Oke, jadi untungnya kalau bilang yang sekarang pahit langsung itu ya. bahaya itu. Putus ya. Iya. Oke, mau putus atau lanjut nih kira-kira nih? Insya Allah lanjut aja. Lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya acara kali ini. Nah, kita langsung aja nih tentang PNS dan pekerja swasta. Banyak sekali masyarakat di luar sana itu ya mengatakan bahwa PNS itu adalah pekerjaan yang didambakan oleh para mertua, betul nggak? Kemungkinan. Alasannya? Ya karena mungkin sudah terjamin sih, Mas. Udah terjamin. Iya. Terjamin dari apa? Kan kalau dari swasta ada PHK. Di PNS kita tidak ada namanya PHK. Tidak ada PHK. Tidak ada PHK. Berarti lanjut terus ya? Lanjut terus. Oke. Terus alasan yang kedua? Ya alasan kedua karena kita juga ikut negara. Ikut negara. Jadi keuangannya pasti terjamin. Terjamin. Kalau swasta kan biasanya kan kalau ada bangkrutnya suatu instansinya mereka, pasti kan juga berhenti kan. Oh gitu. Oke, by the way, Selby kenapa memilih profesi PNS? Sebenarnya sih aku dulu itu anti banget Mas sama PNS. Lah kenapa? Serius. Ya karena pada waktu itu di pikiranku PNS itu gajinya kecil. PNS gajinya kecil. Iya. PNS gajinya kecil sebentar. Tapi walaupun gajinya kecil kan banyak ceperannya. Nah ini nih yang perlu diklarifikasi nanti ya. Masalah ceperan ini sebentar. Jadi kenapa kok aku bilang PNS gajinya kecil? Karena aku juga udah pernah freelancer ini kan Mas. Studio ini kan salah satu usahaku. Oh gitu. Ya, jadi aku udah merintis usaha fotografi ini dari 2014 dan kalau pas lagi rame-ramenya itu jauh di atas gajinya PNS sebenarnya. Oh gitu. Iya. Nah, jadi dulu orang tua itu maksa buat PNS, daftar PNS terus sangat nggak mau, sangat anti lah sama PNS itu sebenarnya. Oh jadi orang tua yang larang? Bukan, orang tua yang menyarankan. Oh orang tua yang menyarankan. Iya, gitu. Jadi karena bukan kemauan sendiri jadi menolak banget yang namanya PNS itu menolak dulu itu nggak mau sama sekali. Oke. Gitu. Terus kenapa sekarang jadi PNS? Iya karena kembali lagi 2019 kita udah kena pandemi kan di akhir 2019. Pandemi apa ngomong-ngomong? Pandemi corona. Iya. Oh corona. Nah habis gitu penghasilan dari freelance ini juga menurun drastis. Ya
juga merasa sebagai beban keluarga kan. Oke. Nah, dari situ mulailah nyoba-nyoba untuk ikut tes. Tes PNS. Iya, di 2019 itu ikut tes. Dan akhirnya Ya lolos. Alhamdulillah ya. Padahal awalnya nggak niat sama sekali. Nggak yakin. Iya, nggak yakin. Tapi sekarang harus yakin ya sama pekerjaannya ya Iya, PNS ini iya, ya. insya Allah menjalankan amanah dari Ya, negara. harus ditekunin tentunya. Jangan mentang-mentang kemarin iseng-iseng, sekarang kerjanya iseng-iseng lagi. Enggak Insya ya. Allah enggak. Harus. Saya yakin Selby ini dalam kerja itu profesional, teman-teman. Oke. Oh iya, tadi ngomong-ngomong tentang corona. Jadi kita ini sebelum melakukan acara podcast ini tadi kita sudah melakukan ini ya. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Baik. Jadi untuk kalian nih misalkan yang ingin buat podcast atau ingin belajar tentang dunia fotografi, bisa ya ke sini ya. Bisa. Oke. Sangat bisa. Sangat bisa. Namanya studionya apa? 14 Project Studio. Oke, di mana alamatnya? Di Pondok Sidokare Asri, Blok T8 Sidoarjo. Untuk anak muda kalian harus kreatif ya. Wajib itu. Wajib. Di era milenial seperti ini kalau nggak kreatif, aduh. Betul. Nah itu tadi yang dibilang sama Selby, PNS jangan mengandalkan gaji aja kalau bisa. Jadi kita harus berpikir kreatif. Karena kita juga masa pandemi seperti ini, kita harus berpikir kreatif untuk mencari tambahan. Bener. Ya salah satunya mungkin dengan membuat studio yang Selby jalanin seperti ini. Bener. Ya mungkin ya biar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah korupsi. Seperti itu, karena korupsi kalau tidak kita mulai dari diri kita sendiri, ya kapan kita bisa hilang korupsi di negara ini tentunya ya. Walaupun berganti presiden dengan janji manisnya, kalau kita masyarakatnya tidak menghentikan hal tersebut, nggak akan bisa. susah ya. Iya. Oke. Obrolan kita kali ini sangat seru banget ya. Iya. Obrolan apa ini? Warung kopi. Obrolan warung kopi. Jadi buat kalian yang ingin menantikan obrolan-obrolan kita apa aja, jangan lupa ya, kalian like, comment, subscribe, yaitu podcast saya yaitu podcast Arijono. Apa? Podcast Arijono. Podcast Arijono. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, akhir kata ada pesan dan ini untuk para netizen. Iya. Kalau aku ya, ini kata-kata terakhir. Apapun profesimu, cintailah dan lakukanlah sepenuh hati. Oke. Karena semua itu berawal dari hati. Berawal dari heart. Sarangheo. Oke. Terima kasih Selby. Siap. Semoga sukses untuk pekerjaannya. Amin. Dan studionya ini juga semakin sukses. Terima kasih sudah membantu saya untuk membuat podcast Perdana. kali ini ya, perdana. Iya. Di obrolan warung kopi bersama Selby tentang PNS. Oke. Untuk kalian yang ingin melihat berbagai macam podcast yang seru, tentunya sekali lagi jangan lewatkan podcast Arijono. Oke, terakhir kali saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.